Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah kita dipertemukan kembali di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada idola kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bulan yang lebih dalam dari itu. Bulan penuh berkah. Di dalamnya kita harus memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sama. Bulan yang penuh melatih kesabaran kita. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan yang penuh mulia ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah dan pemirsa semua, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sedikit kisah menteladani ketaatan Nabi Musa alaihissalam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kisah Nabi Musa alaihissalam adalah kisah yang tentunya semua orang tahu. Kisah ini kisah yang penuh heroik, di mana di saat Nabi Musa dilahirkan sampai diwafatkan. Tetapi Ustaz tidak menyampaikan kisah ini dari awal sampai akhir, karena Ustaz hanya mengambil sedikit kisah dari Nabi Musa ini, bagian mana yang akan bisa kita jadikan keteladanan untuk memunculkan ketaatan yang luar biasa dari seorang Nabi Musa alaihissalam. Ustaz akan mengambil sedikit cerita pada saat Nabi Musa dihadapkan pada para penyihir pasukan Raja Fir'aun. Kita perhatikan di situ sebuah ketaatan yang muncul. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang perlu kita teladani. Apalagi saat ini saat yang paling tepat menteladani. Kita akan kilas balik kembali bahwa banyak sekali kisah-kisah yang bisa menjadi keteladanan kita. Kisah para nabi, kisah sahabat-sahabat Rasul. Maka kisah Nabi Musa ini bisa kita jadikan keteladanan di mana ketaatan seorang nabi perlu kita tiru di situ. Di mana di saat dilahirkan sampai diwafatkan. Tapi Ustaz tidak akan mengambil dari awal sampai akhir. Ustaz hanya sedikit mengambil di mana pada saat Nabi Musa berhadapan dengan pasukan Fir'aun. Ustaz ingin mengambil sedikit pelajaran di situ, di mana di saat Nabi Musa berhadapan dengan pasukan Raja Fir'aun, di mana para penyihir itu mempunyai ular yang sangat banyak. Di situ pun Nabi Musa agak getar ya, agak takut pada saat berhadapan dengan pasukan Raja Fir'aun. Tetapi di situ karena beliau ada seorang nabi dan juga seorang manusia, pasti ada ketakutan. Tapi di situ ketaatan yang perlu kita contoh. Di saat dia memegang tongkat, maka diperintahkan oleh Allah, "Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu ke kerumunan ular-ular kecil itu." Maka di saat itu kalau kita membayangkan bahwa Nabi Musa tidak ada ketaatan di situ, maka jika Nabi Musa di saat itu ada keraguan dengan perintah Allah, maka apa yang terjadi? Maka inilah yang perlu kita tiru. Di situ ketaatan Nabi Musa kita lihat dan kemantapan tanpa keraguan, karena Allah memerintahkan, "Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu." Maka di situ Nabi Musa tidak pernah menengok-nengok, buat apa saya harus melemparkan tongkatku? Di situ adalah ular yang sangat banyak. Banyak di sini tidak kita bisa bayangkan bahwa di halaman yang sangat kecil, tapi luas, lapangan yang sangat luas gitu ya. Maka Nabi Musa dengan ketaatannya menaati perintah Allah tetap melemparkan tongkat itu tanpa perlawanan. Di situ kita catat, tanpa perlawanan. Nabi Musa tidak pernah mempertanyakan bahwa, "Ya Allah, kenapa aku harus melemparkan tongkatku di kerumunan itu?" Nabi Musa tidak pernah menanyakan itu. Di sini Nabi Musa hanya menyampaikan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na artinya apa? Aku dengar, aku taat. Taat di sini bukan hanya sebuah ucapan,
tapi sebuah implementasi kepatuhan tindakan. Di saat Nabi Musa taat pada perintah Allah untuk melemparkan tongkatnya, maka apa yang terjadi? Ular besar sehingga memakan semua ular-ular yang ada pada para penyihir, yang menjadikan para penyihir ini adalah sujud kepada Allah, mengakui keesaan Allah. Di sini anak-anakku yang perlu kita contoh dari ketaatan Nabi Musa, sami'na wa ata'na. Sebuah perintah, apapun perintah yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Allah, pasti ada kebaikan di situ, tanpa harus kita berpikir kenapa. Begitulah anak-anakku. Satu kisah lagi, perjalanan Nabi Musa pada saat Nabi Musa dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun. Bayangkan, pasukan Raja Fir'aun di situ bukan 1-2 pasukan, ya, beribu-ribu pasukan mengejar pasukannya Nabi Musa. Pada satu titik, di saat Nabi Musa berhenti di Laut Merah. Bayangkan, itu adalah laut di mana Nabi Musa di saat maju, maka bagaimana kita bayangkan adalah laut. Tapi kalau dia mundur, dia tertangkap oleh pasukan Raja Fir'aun. Maka di saat di situ apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, dia hanya mendengar perintah Allah. Wahai Musa, lemparkan. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Di saat dia memukulkan, ada keraguan tidak? Tentunya tidak. Di situ Nabi Musa dengan kekuatan keyakinan bahwa apapun yang diperintahkan Allah pasti untuk kebaikan. Pasti ada jalan terhadap persoalan yang diberikan atau yang dihadapkan. Maka di situ pun Nabi Musa memukulkan tongkatnya di Laut Merah. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Di situ pun Nabi Musa tidak pernah berpikir bahwa laut itu akan membelah, akan memberikan jalan kepada pasukannya untuk sampai ke daratan berikutnya. Allahu Akbar. Inilah anak-anakku yang perlu kita contoh. Inilah anak-anakku ketaatan dari para nabi yang perlu kita contoh. Sami'na wa ata'na adalah sebuah ketaatan tanpa perlawanan. Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk kebaikan kita. Sampailah di situ bahwa Nabi Musa sudah sampai ke daratan berikutnya, maka diperintahkan kembali kepada Nabi Musa, pukulkanlah kembali tongkatmu wahai Musa. Beliau pun memukulkan kembali ke Laut Merah. Dan apa yang terjadi? Di situ Raja Fir'aun pun mengikuti Nabi Musa, ya. Bayangkan itu laut, kalau laut kita belah, di bawahnya ternyata ada daratan paling dalam. Bayangkan laut bisa membelah kalau tanpa kekuasaan Allah, di luar pikiran kita. Karena apapun yang terjadi di situ adalah hanya keyakinan, keimanan yang bisa kita munculkan. Maka di saat Raja Fir'aun mengikuti Nabi Musa, apa yang terjadi? Laut kembali menutup. Allahu Akbar. Ya, tapi di situ Nabi Musa akhirnya tenggelam, karena ini laut, bukan sungai, gitu kan. Maka di situ pun Raja Fir'aun sempat beriman kepada Allah. Kalau caranya begini, maka saya taat. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tetapi karena ini pada posisi sakaratul maut, maka imannya Raja Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah dan para pemirsa, itu yang bisa saya sampaikan sedikit kisah tentang ketaatan para nabi yang perlu kita contoh. Bahwa kata sami'na wa ata'na bukan hanya sekedar aku dengar, aku taat. Tapi tindakan bagaimana sebuah ketaatan itu dilakukan. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa sedikit menginspirasi bahwa di bulan Ramadan ini perlu kita tengok kembali kisah para nabi, kisah para sahabat-sahabat Rasul yang bisa membangkitkan keimanan kembali, bisa membangkitkan keyakinan kita kembali bahwa sebuah ketaatan adalah kepatuhan itu sendiri tanpa perlawanan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menikmati jamuan Allah yang luar biasa yang ada di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.